Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancara kepada orang tua saya. Ya, saya akan jawab karena pertanyaan anak saya, Fitria. Ya, setahu saya kalau yang tidak tahu ya memang saya jawab tidak tahu. Pertanyaan yang pertama, peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa? Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya, saya sebagai bapaknya Fitria waktu tahun 9 berapa? 98 itu kan saya masih muda, masih kerja di Jakarta. Kalau memang di Jakarta ya kerusuhan, demi kerusuhan itu banyak sekali. Kalau masalah di Jawa Tengah atau di Jepara kita belum tahu ya sepenuhnya belum tahu, cuma hanya mendengar karena di Jakarta itu memang kerusuhan setiap tempat itu pasti ada. Lalu kalau misalnya ada dampak-dampak dari krisis ataupun pembunuhan, itu juga kita mendengar atau melihat itu ya dari tayangan-tayangan TV atau mendengar dari teman-teman. Waktu itu kan kita juga kerja di Jakarta itu susahnya kan kita biasanya kerjanya 1 minggu, kadang-kadang 1 minggu ya kita kerja, kadang ya tidak. Kalau di sana itu juga material-material juga itu tidak bisa dapat, karena itu ya susah juga sih kalau masalah orang kecil. Soal nomor 2, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung, dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Ya, kalau bagi rakyat kecil memang kalau kerja dibandingkan sesuai kebutuhan atau sesuai harapan atau harga-harga normal itu memang tidak mencukupi, dan apa daya wong kita itu memang dapatnya sedikit ya memang makannya ya sedikit, tidak ada makan bisa banyak. Orang kecil itu ya apa adanya lah, kalau tidak bisa namanya ke kehidupan kita misalnya dapatnya lah 4.000 waktu itu atau 5.000 sehari, itu pun kalau kerja. Kalau tidak kerja ya memang apa adanya lah makannya di desa. Kalau masalah mebel atau itu kan urusan pengusaha-pengusaha, kita tidak mengetahui kerjanya pekerja-pekerja ataupun pengusaha-pengusaha mebel maupun pengusaha apapun. Kita sebagai rakyat kecil, rakyat menengah itu ya hanya pasrah lah. Kita itu kerjanya cuma sebagai buruh tani atau buruh tukang batu, kan enggak mengenal itu, enggak pernah, cuma merasakan dampak dari makanan-makanan ataupun sembako itu ya memang dirasakan semua orang, sama-sama merasakan, ya kita ya bersyukur aja. Pertanyaan yang ketiga, peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu?
Ya, semua itu waktu reformasi misalnya ada misalnya semua itulah, jadi tidak bisa kita pungkiri memang sudah zaman atau waktunya zaman reformasi. Kita ada pembunuhan, misalnya ada TNI dan Polri sudah bekerja dengan baik pun, karena masa kan bukan di suatu tempat, kan banyak tempat. Jadi seakan-akan itu lebih banyak masa daripada TNI dan Polri, tetap kewalahan. Kita menilai salah juga tidak bisa, benar juga tidak bisa. Memang kayaknya semua sih kalau masalah itu kayaknya ya ada yang mengatur juga sih. Kalau memang kalau tidak ada yang mengatur, ya mungkin suatu masyarakat mungkin ada yang suatu contoh balas dendam dari kemiskinan atau kekurangan, mungkin bisa juga sih. Orang banyak itu kan masing-masing pilihan, jadi nggak bisa kita menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana itu kadang-kadang waktu itu tidak dipikirkan, karena itu mungkin ada yang ikut-ikutan. Mungkin kalau ada yang mati, mahasiswa yang tinggal atau yang tidak mahasiswa atau rakyat biasa, itu ya bagaimana ya, sebenarnya yang bertanggung jawab juga pemerintah, tapi ya kita juga ya ikut bertanggung jawab juga, karena semua itu kan harus dipikir-pikir dulu kalau ingin bergerak dengan apapun juga. Pertanyaan yang keempat, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia untuk memiliki kelebihan dan kekurangan, dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Kalau bagi saya semua presiden, kalau saya dengar sih tidak ada yang mana yang baik mana yang buruk ya, tergantung di mana politik itu ada. Kalau yang bagi yang ingin menjadi suatu mencari kedudukan, menggantikan kedudukan, itulah yang mencari keburukan mungkin bagi orang yang mencari kedudukan. Tapi kalau bagi rakyat kecil itu yang penting rakyat itu makmur lah dalam pimpinannya, apapun harga sembako juga sudah pasti sudah sudah dipastikan sekian itu memang harus apa adanya. Kita nggak bisa melawan masalah itu, karena presiden sampai sekarang pun kalau yang suka ya dibilang baik, kalau yang nggak suka yang ya dibilang nggak baik. Tapi presiden saya amati semuanya itu kayaknya baik, cuma yang dipimpin kayaknya ada yang kurang baik. Mungkin ada 10 orang yang baik, mungkin ada 3 yang 7-nya yang tidak baik. Nah itu jadi nggak semua nggak bisa baik, itu ya begitu. Kalau orang lain menilai mana yang presiden baik, yang lebih baik, itu kayaknya tergantung orangnya yang suka atau yang tidak suka. Terima kasih atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.